Ibu bapak dulu 1 minggu 7 harinya ibu tuh saya diangkat itu ya Pak sekolah itu. Ya, saya cuma terima kasih aja. Iya. Tapi ibu sudah meninggal. Iya. Jadi doanya. nggak saya lihat saja di kepala sekolah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat Radar Solo TV. Top of the Year kali ini cukup istimewa, menghadirkan sosok perempuan bergerak di bidang pendidikan, tapi tidak sembarang mengajar. Beliau adalah Ibu Viveri Wuryandari sebagai Kepala SMPN 1 Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Di tangan Bu Viveri ini SMP Negeri 1 Kartasura Kabupaten Sukoharjo banyak membawa perubahan. Prestasinya berderet. Seperti apa beliau melakukan treatmentnya? Kita tanya langsung ke Ibu Viveri. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Bayu. Kabar baik ya? Kabar baik, amin, alhamdulillah. Siap ya. Bu Viveri ini punya cara tersendiri untuk mengabdikan dirinya, ide-idenya, tenaganya di bidang pendidikan. Ibu, siap. Ini kan kiprah di SMPN 1 Kartasura ini begitu luar biasa sekali, prestasinya banyak. Siap. Kali pertama menjabat di SMPN 1 Kartasura, apa yang Ibu lakukan untuk bisa menjadi seperti sekarang ini, Ibu? Ya, siap. Terima kasih, Mas Ayu. Ya. Yang pertama, saya mulai bekerja di sana atau mengabdi di SMP 1 Kartasura itu September 2016. Yang kami lakukan pertama tentu saja kami bersahabat ya, jadi melihat peta, ya di melihat peta. Jadi saya melakukan scanning lah, mempelajari tentang lapangan. Lapangan terdiri dari lapangan fisik, yaitu lingkungan secara fisik, secara verbal, dan yang kedua tinjauan lapangan non-verbal. Non-verbal itu berkaitan dengan SDM dan berkaitan dengan sistem yang ada di situ yang sudah terbangun seperti apa dan budaya seperti apa. Kemudian kami membuat pemetaan. Ya, berangkat dari kita melakukan satu analisa data, mana yang bisa menjadi strength dan mana yang menjadi itu sebuah weakness. Kemudian kita padukan data-data tersebut ini secara scientificnya ya, secara ilmunya, keilmuannya. Tetapi secara yang lain kita juga melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya tentu saja dengan doa. Tidak pernah lupa itu, karena campur tangan Tuhan itu justru yang utama. Kurang lebih seperti itu. Ya, ya, ya. Di setiap zaman, di setiap era, ya, tantangan pendidikan itu pasti berubah-ubah ya, Bu ya? Betul sekali. Dibandingkan dulu mungkin Bu Viveri waktu masih jadi siswa begitu, ya, dengan yang sekarang, ya, itu tantangannya seperti apa sih, Bu? Jujur saja banyak sekali ya Mas Ayu. Banyak sekali. Jadi era ketika saya sekolah dulu dengan era ketika saya menghadapi anak-anak sekolah sekarang selaku kepala sekolah itu luar biasa tantangannya. Yang pertama tantangan dari segi era sendiri gitu, yang punya tantangan tersendiri terkait dengan majunya teknologi. Yang kedua tantangan terkait dengan norma-norma yang sudah mulai bergeser gitu. Oleh karena itu di dalam memanage sekolah kami dalam hal ini Kartasura 1 itu kami punya trik, Mas. Jadi yang kami lakukan pertama kali, sekolah ini harus punya budaya yang kuat. Itu yang menjadi basic kami. Budaya yang kuatnya itu kita punya 3B. Itu kami tetapkan sebagai budaya sekolah. Ya, 3B ini. Dan itu nanti yang akan menjadi warna setiap hari dari kehidupan bersekolah gitu. Di tempat kami Kartasura 1. B yang pertama itu bersih lingkungan. B yang kedua bersih penampilan.
yang ketiga, bersih hati. Gitu. Terjemahannya boleh? Iya. Biar lengkap kan, ya, kalau nggak lengkap kan apa itu? Ya, betul. Kenapa bersih lingkungan dulu gitu loh? Kenapa? Bersih lingkungan ini bicara tentang kemanfaatan diri kita bagi orang lain. Dan itu sebuah kodrat yang mau tidak mau harus dipedomani sebagai seorang manusia. Maka bersih lingkungan harus diutamakan. Bangun tidur, anak harus terbiasa untuk membersihkan tempat tidurnya dulu. Masuk sekolah, anak-anak harus siap melihat situasi sekolahnya dulu, kelasnya. Bersih nggak nih? Kalau belum bersih, jangan belajar. Bapak Ibu guru juga begitu, bersih lingkungan, lihat mejanya. Mejanya bersih nggak bersih, bersihkan dulu. Jangan mengizinkan bekerja ketika lingkungan kau kotor. Itu. Yang kedua, bersih penampilan. Bersih penampilan ini lebih bicara pada rasa syukur kita, karena kita diberi tubuh yang sempurna. Gitu, diberi kesehatan, harus juga diucapkan syukur kita pada Tuhan, maka harus dipelihara nih tubuh. Itu harus mandi sebelum sekolah, harus gosok gigi dengan benar, begitu. Itu wujud syukur kita, maka bersih penampilan itu bagian dari budaya. Maka ya nun sewu teman-teman di Kartosuro 1 itu ya nggak ada yang maaf baunya menyengat, nggak boleh. Nggak mulang nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Jadi ya, itu harus penting itu. Kemudian cara berpakaian pun juga begitu. Maka anak-anak Kartosuro 1 itu yang anak laki-laki ada tata tertib, masuk harus potong bros. Cepak begitu. Cepak. Kados Mas Wahyu ini. Oh begitu. Iya, ada saja ini. Harus kenapa itu, Bu? Satu itu membuat kita fresh, tidak berkutu tentu saja, fresh, mudah perawatan, dan yang paling utama menimbulkan orang disiplin, kesan orang disiplin, kesan orang yang bener-bener nih mau bekerja, begitu. Bukan berarti yang rambutnya panjang nggak bekerja ya, nggak itu. Tapi itu apa namanya kesepakatan yang kita buat bersama dan anak-anak setuju. Oke, makanya masuk ke sana anak laki-laki pasti rambutnya cepak, pendek. Dan itu apa ya sudah menjadi budaya sehingga tukang potong rambut itu begitu tahu ini Kartosuro 1 ya langsung potong. Hafal itu. Kemudian yang anak perempuan yang rambutnya panjang yang tidak berjilbab itu kita minta untuk rambutnya dikepang. Gitu. Kepang dua. Dikucir di kelabang. Di kelabang ya. Nah, kucir di kelabang. Kenapa begitu? Supaya tampil rapi. Jadi sekolah itu tidak untuk bergaya, misalnya ya, apalagi rambutnya dicet, itu. Terus kalau belajar kalau tidak dikepang kan bisa kemana-mana tuh rambut mengganggu gerah dan sebagainya, kelihatan rapi. Jadi untuk yang anak perempuan yang tidak berkerudung dikepang rambutnya dan diberi pita. Pita ini untuk menandakan kelasnya. Oh, ada artinya. Ada artinya. Kelas 1 warna? Kelas 1 warnanya hijau. Kelas 2 warnanya kuning. Kelas 9 warnanya merah. Jadi merah, kuning, hijau. Gitu. Ya. Kenapa warna nggak nanya sekalian? Ya, boleh. Kenapa warnanya begitu? Ya. Nah, kalau kelas 9 harus hati-hati kan? Oh, ya. Gitu, lulus. Oh, lulus itu. Ya. Dia mesti membuat citra dirinya itu benar-benar bagus. Ya, maksimal supaya nanti di sananya di sekolahnya dapat sekolah yang bagus juga. Gitu maksudnya. Itu juga menandai nama dada. Nama dada anak-anak kalau yang kelas 9 juga merah. Itu nama dada ini merah. Yang kelas 8 kuning tadi harus hati-hati dia persiapan gitu. Kalau masih hijau ya dalam pembimbingan. Itu juga mengingatkan teman-teman guru saya juga. Jadi perlakuannya beda dong. Ngajar anak-anak kelas 7 sama kelas 9 harus beda treatmentnya. Harus beda perlakuannya. Sama-sama memberikan hukuman dengan tanda kutip ya, hukuman dengan tanda kutip ketika mereka melakukan pelanggaran harus berbeda. Anak-anak kelas 7 kan otomatis masih kecil-kecil gitu. Yang kelas 9 sudah mulai dewasa. Dan itu kita sudah punya apa ya semacam SOP ya. SOP-nya standar operasional prosedur ya. Oke. Dalam saya katakan tidak punishment tidak, tapi konsekuensi. Jadi ketika anak-anak itu melanggar tata tertib, melanggar peraturan, kita nggak nyebutnya sebagai hukuman.
tapi itu konsekuensi yang harus dibayar gitu, dan itu kita punya SOP-nya lah gitu, sederhana gitu, sehingga efektif, Bu, ya, efektif gitu. Anak pelanggarannya sama, tetapi yang membuat pelanggaran kelas yang berbeda, jenjang berbeda, itu juga kita buat beda gitu. Siap. Ya. Tadi Bu Viveri ngendikan soal norma yang ditanamkan di SMPN 1 Kartasura. Siap. Norma ini mungkin bisa dikaitkan juga dengan wawasan kebangsaan maupun rasa nasionalisme anak-anak. Mengingat saat ini kan cenderung rasa nasionalisme murid kalau diperhatikan menurun seperti itu. Sekali. Bagaimana menumbuhkan wawasan kebangsaan? Kalau dulu kan ada P4, penataran P4, sekarang sudah nggak ada ya itu ya? Nggak ada, sudah ada GBHN dan sebagainya lah. Yang saat ini yang dilakukan di SMPN 1 Kartasura ini untuk memunculkan rasa kebangsaan dan nasionalisme seperti apa Ibu? Ya, terima kasih ya. Sebetulnya yang tadi kami sampaikan itu baru budaya sekolah, dimulai dari 3B tadi. Kami juga menanamkan budaya kerja. Budaya kerja ini nanti yang memandu Bapak Ibu guru semua membangun anak-anak ini berkarakter. Kami mulai dari wawasan kebangsaan nasionalisme dengan visi sekolah kami. Kaya prestasi, peduli lingkungan, empati, kuat dalam iman dan karakter. Nah, itu masuklah kebangsaan itu. Nah, maka kami punya cara kerja ini, iklim kerja kami ini dipandu dengan 3C. Teman-teman itu cinta hidup, cinta jati diri, gitu, cinta cita-cita. Nah, maka di dalam implementasi pekerjaan kami sehari-hari ini tadi harus diluruskan, ada frame, ada railnya supaya nggak kemana-mana pekerjaan kita ini. Kita punya prinsip 3D, disiplin pikir, disiplin sikap, disiplin berbuat. Kita sepakat membawa anak-anak ini pada karakter yang kuat, gitu, kuat dalam iman dan karakter tadi. Salah satunya wawasan kebangsaan. Kita melakukan pembiasaan yang mungkin tidak banyak sekolah yang melakukan. Apa itu? Setiap pagi anak-anak itu jam 6:15 itu sudah melakukan pengibaran bendera di sekolah. Kalau di sekolah-sekolah lain mungkin yang menaikkan bendera itu Pak Bonnya atau apa gitu. Tapi kalau kami bergilir. Jadi 30 kelas itu mendapat jatah untuk pagi hari jam 6:15 menaikkan bendera ke atas dengan cara upacara kecil. Upacara kecil, bukan upacara ya, apel kecil. Apel kecil kelas didampingi dengan wali kelas dan waka. Ya, tarik. Nah, ternyata implementasi di dalam pelaksanaannya berdampak luar biasa. Semua anak itu bisa mengibarkan bendera akhirnya. Akhirnya, karena dia punya jatah. Itu kalau kita hitung sebulan sekali kelas itu dapat jatah. Di dalam kelas juga bergiliran juga ya anak. Bergiliran ya. Ini kemarin sudah mengibarkan bendera toh. Sekarang ganti gitu. Jadi kompetensi itu merata akhirnya. Gitu. Nanti siang mereka menurunkan. Beda anak lagi. Sama. Jadi kelas 7A misalnya. Kelas 7A piket untuk menaikkan bendera pagi, nanti juga menurunkan siang. Jadi 2 kali, pagi dan siang. Itu. Tapi sebelumnya dikasih dulu pengertian dong, mereka melakukan itu. Akhirnya mereka melakukannya luar biasa dengan penuh kecintaan. Jadi nggak asal ditarik gitu ya. Nggak asal ditarik itu, luar biasa. Nanti bisa serius, nanti bisa kita kirimkan videonya itu. Kayak paskibra itu. Gitu. Wali kelas nungguin, wakil kepala sekolah nungguin, kami juga menungguin gitu, bergilir. Nanti kelas 7, 8, 9 itu. Kemudian nanti sebelum KBM itu kami setengah 7. Kalau Bapak Ibu guru itu jam 7 kurang 20 menit. Bapak Ibu guru semuanya kumpul di ruang guru doa bersama.
Doanya juga bergilir dari kepala sekolah terus diurutkan sampai pada Pak Bon. Jadi Pak Bon itu juga kami beri waktu dan ruang untuk memimpin doa. Dan di situ mau agamanya apa, lakukan dengan sesuai agamanya. Yang Islam pakai cara Islam, Kristen pakai cara Islam, yang Katolik, Hindu pakai cara Hindu. Gitu. Jadi kami juga menyesuaikan. Itu yang kebinekaan, kewawasan, nasionalisme. Gitu, semua unsur. Terus di kelas, anak-anak sebelum pembelajaran itu bersama-sama melalui senter suara, sumber suara, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dari kelas 7, 8, 9, Bapak Ibu guru masuk, berdiri di situ, ketuanya ngabani dari senter. Saya kasih contoh, senternya bilang, Bapak Ibu guru, anak-anak dimohon berdiri gitu. Semua berdiri. Semua berdiri gitu. Terus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu terus lagu Indonesia Raya musik, anak-anak bersama Bapak Ibu guru menyanyi semua. Itu kalau ada Bapak Ibu guru yang terlambat, berhenti di tempat dia terlambat ikut menyanyikan. Oh, misal di halaman begitu. Di halaman dia berdiri itu. Tasnya ditaruh, nyanyi Indonesia Raya. Gitu. Bapak Ibu guru ya berdiri di halaman. Jadi ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan, tidak ada yang berada di ruangan guru, nggak ada. Di ruang TU nggak ada. Ruang kepala sekolah yang nggak ada. Kepala sekolah juga keluar. Gitu di halaman ikut nyanyi. Berdiri. Terus penghormatan bendera dipimpin oleh ketua kelas. Hormat bendera semuanya. Begitu. Terus habis itu menyanyikan lagu yang membangun spirit kemerdekaan kebangsaan. Contohnya Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Maju tak gentar. Dari Sabang sampai Merauke. Lagu-lagu yang semangat bersama-sama. Nah, habis itu yel ini yang saya yakin nggak banyak yang punya ini. Oh, ada khusus ya? Iya, ini ada khusus ya ini. Yelnya tuh gini, siapa dirimu? Gitu. Okay. Itu yang bilang ketua kelasnya itu. Kalau nggak ketua ya gurunya. Siapa dirimu? Dijawablah sama teman-teman yang itu, yang anak-anak yang lainnya. Siswa Indonesia. Siswa Indonesia. Datang, belajar, bahagia. Itu penting sekali. Jadi ke situ itu untuk datang, secara fisik maupun spiritualnya, psikisnya, semuanya, jiwa, hara, dan raganya. Untuk apa? Untuk belajar. Dan belajar itu harus bahagia. Harus senang, nggak tertekan. Harus senang, nggak tertekan, ya. Bapak Ibu guru juga gitu. Nanti di kelas, di ruang guru kan doa bersama itu jam 7 kurang 20 menit doa bersama. Yang mimpin giliran. Misalnya saya yang mimpin, saya doa, terus selesai doa, saya kasih semangat lah sama teman-teman. Ya, siapa kita? Gitu. Teman-teman guru jawab, Guru Indonesia, gitu. Apa amanah kita? Dijawab sama teman-teman. Gitu. Beri yang terbaik untuk anak bangsa. Gitu. Terus saya tanya lagi, Kartasura 1 Jaya, gitu. Berarti pagi itu seru sekali ya, kalau pagi itu luar biasa. Saya jadi penasaran meriahnya kayak apa deh. Saya kirim videonya nanti. Iya. Cara-cara seperti itu emang sudah ada buku panduannya atau ini murni dari ide Bu Ferry atau seperti apa, Bu? Itu ide saya ya awalnya. Yang tadi Mas Wahyu kan tanya, Ibu apa sih yang Ibu kerjakan? Ibu di situ itu terus mau ngapain, itu yang penting. Jadi saya lihat peta, Ibu yang kerjain apa? Saya lihat peta, oh ini ternyata memang harus ada budaya disiplin. Gitu. Ini harus ada budaya kebangsaan. Ini harus ada budaya nasionalisme. Ini harus mengakomodir kebinekaan. Begitu. Ini harus ada spirit 45 gitu. Ya, itu yang saya petakan sendiri. Kemudian kita kerja pasti ada tim Yong. Ya, kita punya teamwork. Kita ngomong sama teman-teman teamwork. Teman-teman ini kita harus begini nih supaya nanti kita ke sana. Nah, kita tetapkan visi lah. Visi sekolah itu tadi. Kaya prestasi, jangan hanya berprestasi saja. Kalau sekolah berprestasi itu hanya satu jenis saja boleh.
Sekolah berprestasi, satu jenis saja boleh. Itu yang terjadi kemarin-kemarin. Prestasinya banyak, tapi hanya karena satu skill, paskib baris berbaris. Gitu. Banyak sekali. Tapi ini hanya satu jenis ini, paskib saja. Gitu. Maka tambahkan kaya prestasi. Kaya prestasi. Ya, kalau kaya prestasi kan berbagai varian, toh. Itu. Dan ternyata itu terrealisir. Kartasura 1 itu juara nasional matematik. Bahkan matematik sampai ke internasional. Sekarang anaknya diterima di SMA Pradipta Dirgantara. Juara nasional menulis bahasa, penelitian bahasa C. Juara nasional taekwondo. Ya, karate. Kemudian banyak sekali lah, sampai nggak hafal saya. Dan setiap perlombaan kita pasti meraih juara. Oh ya, maaf, kaligrafi. Ya, itu ada gurunya yang luar biasa, guru seni budaya itu Pak Iwan Hanafi, itu mengantar sampai ke pendampingannya sampai luar biasa. Kemudian kaligrafi. Kemudian kita juga punya yang jarang dipunya, itu anak-anak itu punya kemampuan untuk membaca peta, anak-anak kami itu. Jadi ketika corona kemarin itu, kan lesu tuh, semuanya pada nggak masuk ini ya. Itu punya ide bagaimana mengisi kelesuan ini. Maka kemudian kita membuat itu ya, apa namanya, barang bekas itu berupa aqua banyak sekali, itu kita ubah menjadi karya yang indah. Kita buat lampion-lampion berupa corona. Itu, lampion corona. Ya. Jadi sesuatu yang menyedihkan ini pun bisa kita buat sesuatu yang menyenangkan. Gitu, jadi kreasi. Iya. Dan itu sudah terbangun di sekolah kami. Jadi pertanyaan Mas Wahyu, ini Ibu belajar dari buku atau mengadopsi atau apa? Itu murni ide kami, karena kami melihat peta tadi, strength-nya di mana, weakness-nya di mana, kita padukan. Terus apa yang harus menjadi pembeda agar Kartasura 1 ini memang beda dengan yang lain, gitu. Dengan sekolah lain maksudnya. Iya, sekolah yang lain. Ya gitu. Dan itu harus berjangka panjang sehingga menjadikan fondasi anak-anak. Menurut kami begini, anak sepandai apapun kalau karakternya nggak kuat, tepar lah. Sepinter apapun, mau matematika 9 lah, bahasa Inggris 9 lah, kalau karakternya nggak bagus, tepar dia. Ya, itu perlu diingat. Ya, tepar itu. Ya. Tidak hanya kemampuan akademik saja, Bu, ya. Not just knowledge, but character is the basic. Not just knowledge or skill, ya. Nggak hanya knowledge dan skill saja, tetapi karakter basic untuk running well. Maka anak kami kasarane nih, karakternya kuat dulu, nanti prestasi mengikuti. Dan itu terbukti. Jadi Kartasura 1 itu saya nggak ngecap juga nggak apa-apa lah. Iya, apa-apa. Ngecap ya boleh. Ada buktinya kan? Ada buktinya. Ini nggak ngecap, ini kecap benar-benar kecap nomor 1 ya. Kecap nomor 1, betul. Ada buktinya. Jadi kita ini kalau di pertandingan kompetisi pastilah raih juara, itu pasti, gitu, pasti ya. Setidaknya 3 besar itu pasti. Itu sampai kita itu mau naruh piala ini di mana? Wah, ini luar biasa. Pialanya sama kamu. Nggak apa di mana itu. Ini serius yuk. Tapi memang ada kompetisi yang nggak ada piala loh. Jangan lupa itu. Apa? Karakter. Nggak ada lomba karakter, nggak ada. Itu yang masih saya sayangkan itu ya. Di Indonesia ini nggak ada belum ada kompetisi ya, nggak ada kompetisi yang mengakomodir karakter anak. Belum ada. Skill sama pengetahuan. Gitu, baru itu ya. Lomba-lomba itu loh. Lomba-lomba kan dilombakan paling skillnya atau knowledge-nya. Lomba yang hubungannya dengan karakter belum terakomodir gitu. Maka nggak apa-apa, saya bilang sama anak-anak, kompetisi yang sesungguhnya nak bukan pada piagam tetapi pada perubahan perilakumu. Oh itu. Oke, itu yang paling penting, Bu. Paling penting. Kompetisi yang sesungguhnya itu terletak pada perubahan perilaku. Nah, piagamnya yang ngasih siapa? Tuhan. Oh, spesial, Bu, ya. Iya, itu. Ya, kalau dari
tadi yang disampaikan Ibu Ferry berarti hal-hal yang sederhana ternyata menghasilkan yang luar biasa, seperti tadi yang membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur setelah bangun, mengibarkan bendera. Ini kan kelihatannya sepele dan sederhana, tapi kalau dilakukan secara disiplin akhirnya karakter bisa mencetak karakter yang luar biasa itu, Bu ya. Tuh. Satu lagi Mas Wahyu, satu lagi tapi banyak. Satu lagi ABC, itu pembiasaan buang sampah. Wah, itu penting sekali. Penting sekali. Jadi saya bilang gini, kami bilang begini sama anak, kalau Tuhan kasih kau rezeki, rezekinya masuk mulut, sampahnya harus masuk mana? Kan nggak mungkin masuk mulut. Gitu. itu. Masuk mana? Sampah. Oke, duit. Kerjakan. Karena Tuhan kasih kau tangan untuk melakukan dengan baik, kasih kaki untuk menuju tempat Allah. Itu wujud syukurmu. Jadi kami cara menyadarkannya seperti itu. Dikasih tangan, kasih kaki, bisa jalan ke sana. Buang sampah. Ya, kalau sudah penuh bagaimana? Apa dibiarin aja? Enggak dong. Buang sampah. Jadi anak-anak tuh istirahat pertama, piket, pasti buang sampah. Istirahat kedua, pasti buang sampah. Pulang sekolah, bersih. Itu tong-tong tuh bersih semua. Gitu. Jadi itu piket harian namanya, piket harian. Terus nanti kalau tiap hari Sabtu itu Pak Bonnya sih, Pak Bonnya akan beri tugas nyuci tongnya. Iya, itu Pak Bon biar semuanya ikut bekerja gitu. Nah, itu yang kebiasaan itu sudah menjadi kebiasaan. Yang kedua, kebiasaan kedua nih katanya dengan tadi apa namanya? Peduli kebangsaan tadi. Nasionalisme tadi. Ya, nasionalisme tadi. Selain itu, bahwa anak-anak ini setiap hari tertentu, contohnya ya, puasa. Mereka itu bagi takjil. Itu, bagi takjil. Terus kalau zakat itu ke masyarakat, bagi-bagi zakat. Bapak Ibu guru, ini apa namanya, urunan gitu, kasihkan mereka yang kurang mampu. Berupa beras, berupa ini, begitu. Ini juga wawasan kebangsaan loh, nasionalisme loh itu. Itu bukan hanya aksi sosial aja di situ. Di situ juga aksi kebangsaan, senasib seperjuangan. Itu. Kemudian kita juga punya kebiasaan yang P5 nih, sekarang kan sudah diakomodir P5 itu. Setiap kali kita ada pergantian OSIS itu, kita melakukannya dengan cara pemilu. Oh, coblosan. Coblosan itu ada kampanyenya, ada. Iya, anak-anak. Cari masa juga. Cari masa juga, orasi juga. Orasi juga. Jadi ada proses-proses yang seperti pemilu ini. Ya, gitu. Proses seperti pemilu ini. Ada pembentukan panitia kecil, nanti berlaku sebagai KPU. Ada pembentukan panitia kecil sebagai tim suksesnya, gitu. Ada pembentukan panitia kecil nanti sebagai penghitungnya, begitu. Terus nanti anak-anak bersama-sama membuat bilik-bilik, gitu. Anak-anak. TPS. Ya. Bapak Ibu guru dampingin, gitu. Nyoblos ya pakai ceblosnya juga, gitu. Itu dalam rangka juga apa namanya membangun demokrasi yang sehat, ya nasionalisme juga tuh masuk juga di situ ya, masuk di situ. Itu kok masuk nasionalisme Bu? Lah ya kan ini kan berkompetisi, bertanding untuk bersanding gitu ya. Ini ada kompetisi kan itu ya, tadi sudah jalan-jalan semua. Ini tahun ini tuh yang jadi ketua itu malah anak kelas 8. Ketua OSIS? Iya, ketua OSIS. Anak kelas 8. Anak kelas 9 ya siap. Dengan konsekuen dengan hasil pemilu tadi ya? Iya. Tadi ya. Lagi saya mimpin masa cilik kelas 8 ya. Kelas 8 ya kudu siap. Jadi kami juga tanamkan pada anak-anak siap memimpin dan siap dipimpin. Gitu. Siap memimpin dan siap dipimpin. Itu yang kami juga bangun. Jadi leadership ini tidak hanya pada Bapak Ibu guru, karyawan, tetapi juga kami mencoba membangun kepada anak-anak. Karena anak-anak ini 10 tahun yang akan datang kan siap jadi orang-orang hebatnya Indonesia. Ya, gitu. Maka harus dibangun mulai sejak dini, bagaimana dia siap menerima kegagalan, tapi tidak sombong ketika dia sukses. Mantap sekali, itu harus di garis bawahi juga itu. Terima kasih ya. Kalau kita ngobrol sama Bu Ferry ini kayaknya tadi, maaf nih Bu. Ya siap. Gayanya kan tegas, kalau orang Jawa bilangnya sangar.
Perempuan tapi sangar. Ini jangan-jangan di sekolah juga sangar juga, ditakuti dengan guru-guru dan murid-murid. Apa benar begitu, Bu? Aduh, gimana nih? Saya kalau cerita gini, bisa jadi karena saya ini ngomong-ngomong ya, terkenalnya itu kepala sekolah Bu Ferry, wah hati-hati loh. Hati-hati loh, ya Bu Ferry hati-hati loh gitu. Nggak apa-apa lah, itu sebuah konsekuensi juga, konsekuensi dari sebuah tindakan tegas. Kadang-kadang kan orang membedakan antara tegas, disiplin, galak itu kan tipis banget. Disiplin, tegas, galak itu tipis. Itu tipis. Tapi nggak apa-apa. Kalaupun itu seperti itu, is okay. Karena memang ya, saya dalam hal ini ketika sebuah hal yang tidak bisa dikompromi, tidak boleh dikompromi. Tapi kalau memang itu sesuatu yang bisa kompromis, why not? Itu menyangkut prinsip, nggak bisa dong. Itu terjadi juga di kasus kami di sekolah. Jadi anak itu sudah melewati batas lah, itu tata tertib, disiplin. Udah diingatkan lewat, ya sudah akhirnya ada konsekuensinya ini, siap dong begitu. Ya, Bapak Ibu guru juga sama. Bapak Ibu guru sudah diingatkan, ayo dong guru kan jadi teladan ini. Salah satu, salah dua, salah tiga, kan saya punya catatan, nggak langsung punishment gitu. Bu, ini konsekuensinya ini, Pak konsekuensinya begini, bagaimana gitu. Ya, saya memang terkenal tegas. Ya. Tapi meskipun sangar tadi, ternyata Bu Ferry ini orangnya romantis. Ini saya punya buku. Ini bukunya Analogi Puisi Suara Hati. Ini karya Bu Ferry yang perdana nih Bu ya? Iya betul. Karya perdana, betul ya? Yang perdana. Isinya, ini kalau galau-galau baca ini tambah galau. Isinya puisi-puisi semua di sini. Tapi puisinya berkelas. Nah kebetulan ini saya cari, tadi ada di halaman 28-29 ini ada judulnya tentang ibu. Kebetulan ini kan Desember ya Bu? Iya siap, 22 Desember. 22 Desember nanti hari Ibu. Iya. Ini kalau yang baca saya nanti kurang menghayati. Saya nanti minta Bu Ferry untuk membacakan sedikit. Dalam banget ini. Saya kalau bacanya nangis nanti. Monggo dibacakan sedikit Ibu karyanya. Aduh. Biar menjiwai begitu. Siap, ambil nafas dulu ya. Oh iya. Terima kasih. Ini puisi ini memang saya persembahkan untuk ibu saya. Dan ternyata setelah perjalanan hampir mau pensiun ini, itu baru menyadari betapa memang seorang ibu itu pejuang ganda. Saya katakan pejuang ganda. Ya. Pun nanti ditafsirkan sendiri. Ya, pejuang ganda. Pejuang ganda. Ya. Ibu, cantikmu melebihi bulan purnama di pekatnya malam. Lembut kasihmu meredakan segala gulana di dada. Lidah bijakmu menenangkan degup jantung amarahku saat ku murka dan menguasai rasa. Caramu mencintaiku begitu sederhana, tapi sungguh mulia. Kau angkat aku dari kebodohan akal dan nalar. Kau tinggikan aku dari kerendahan budi. Kau tempatkan aku di titik paling indah menjadi anakmu. Ibu, kini kau tak lagi bersamaku di langit ketujuh. Ku yakin kau bahagia di sana. Setelah perjalanan panjangmu, kakimu yang berdarah-darah karena terjalnya jurang yang harus kau lalui. Setelah ilalang liar dan duri tajam yang harus kau tapaki. Setelah belukar kasar yang harus kau singkirkan dengan tangan yang penuh luka. Setelah gulita malam yang harus kau tembus untuk membesarkanku. Setelah beban hati yang tak terperi, kau simpan rapat di seluruh aliran nadimu.
Ibu, aku rindu. Kaulah pahlawan jiwaku. Kemana lagi ku tuang air mata ini? Ibu, wariskan padaku semangatmu itu. Wariskan padaku keteguhanmu itu. Wariskan padaku ketabahanmu itu. Wariskan padaku tulus ikhlasmu itu. Wariskan padaku rasa hangayomimu itu. Untuk kelak menjadi warisan bagi cucu dan cicit-cicitmu. Terima kasih. Luar biasa sekali. Saya ini menantang sih, soalnya saya juga merasa berdosa sama ibu dan belum bisa membalas sampai sekarang, Ibu. Ya. Ya, itu tadi obrolan kita dengan Ibu Ferry. Luar biasa sekali di balik ketegasan beliau. Ternyata beliau memiliki apa istilahnya sisi lain yang tidak disangka-sangka, membuat buku berisi puisi-puisi. Mungkin Bu Ferry ada yang mau disampaikan kepada anak didik, orang tua, agar kedepannya bisa sesuai yang diharapkan. Ya, siap. Ya. Terima kasih Mas Wahyu. Jadi untuk anak-anak kami sampaikan anak-anak bahwa jalan datar itu enak, kan? Jalan ke bawah itu lebih enak. Tapi jalan mendaki itu susah. Tapi yang mendaki itu, the top is always beautiful. Jadi ketika sudah sampai di puncak itu akan kelihatan indah. Jadi ketika kita sedang dalam kondisi berjuang, tidak masalah. Sebab hasilnya pasti indah. Untuk anak-anak saja saya pesan, mari kita punya disiplin berpikir, disiplin bersikap, dan disiplin berbuat. Cinta hidup, cinta jati diri, cinta cita-cita. Itu yang akan mengantar kita pada tempat yang tinggi. Dan semuanya akan nampak indah. Ya, luar biasa sekali pesan dari Bu Ferry, singkat tapi padat dan mendalam. Ya, terima kasih Bu Ferry atas kehadirannya di studio Radar Solo TV di program Silberdaren, dan memang layak Bu Ferry mendapat anugerah dari Radar Solo berupa Top of the Year karena upaya beliau, tekad beliau untuk memajukan dunia pendidikan luar biasa sekali. Ya, terima kasih sahabat Radar Solo TV telah mengikuti perbincangan dengan Ibu Ferry. Simak tokoh-tokoh lainnya, Top of the Year lainnya yang memberikan inspirasi kepada masyarakat, memberikan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salamnya ada Bu dari SMP Kartasuro. Salamnya gimana? Boleh ya? Ya, boleh. Biar sarap bareng gitu. Gimana salamnya? Ini kalau saya bilang sama Mas Wahyu ya, siapa kita? Jawabnya Guru Indonesia. Oke. Boleh nggak? Boleh, boleh. Indonesia. Apa amanah kita? Ya. Gitu. Beri yang terbaik untuk anak bangsa. Oke, ya. Gitu ya Mas Wahyu? Ya, kita coba. Ya. Salam dari KAS dari SMPN 1 Kartosuro Kabupaten Sukoharjo. Siapa kita? Guru Indonesia. Apa amanah kita? Beri yang terbaik untuk anak bangsa. Untuk anak bangsa. Oke, terima kasih Ibu Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.